saya coaching untuk menunaikan tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai supervisor atau observer Jambu Srianti dari SDN Cimuning 5. Saya Nunung dari SDN Cimuning 1 berperan sebagai coach. Saya Dian Ardiansa dari SDN Cimuning 3 yang bertugas sebagai coaching. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nunung, Bu Nunung hari ini mau melakukan coaching betul? Betul sekali. Boleh saya menjadi supervisor atau observernya Bu Nunung? Dengan senang hati. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Bu Nunung, dalam kegiatan supervisor atau observer ini saya akan melaksanakan 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan praobservasi, yang kedua pelaksanaan observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Jadi pada tahapan observasi ini saya akan menjelaskan bahwa dalam kegiatan coaching ini kita harus sebagai guru sudah tahu ya, harus ada dalam prinsip-prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses yang kreatif, dan ada juga memaksimalkan potensi. Itu dulu. Nah, lalu dalam kegiatan tahap observasi ini saya menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini kepada kerja Ibu. Di sini saya akan menggali pertanyaan di bobot, kemudian mendengarkan perhatian untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Oh iya, sudah bagus itu Bu Nunung. Lalu adakah kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coaching ini dia dapat leluasa menyampaikan permasalahannya sehingga nantinya dia akan menemukan solusi yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah yang dihadapinya. Lalu apa indikator ketercapaian yang akan dihadirkan dalam kegiatan coaching ini menurut Bu Nunung? Nah, di sini diharapkan ya si coaching ini nantinya dia mempunyai rencana ataupun aksi yang akan dilaksanakannya untuk menyelesaikan masalahnya sehingga nantinya permasalahan yang dihadapinya dapat terpecahkan dan memiliki ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, terima kasih Bu Nunung atas penjelasannya. Kemudian dalam pelaksanaan observasi, mohon maaf nanti saya akan mencatat dan saya akan mengamati kegiatan Bu Nunung. Ya, lalu pasca observasi nanti kita akan merefleksikan kembali kegiatan coaching kita dan nanti sertanya akan ketercapaian tentang kompetensinya. Oke, boleh begitu ya Bu Nunung ya. Boleh silakan dimulai tentang coachingnya Bu Nunung. Terima kasih Bu Jani. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Pak Dian. Bisa bantu saya tidak Bu? Kenapa Pak Dian? Saya ada lagi. Sepertinya ada sesuatu nih. Iya betul Bu. Kami ya. Iya, boleh. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Pak Dian. Ibu lagi sibuk nggak Bu? Kebetulan saya hari ini sedang luang. Ada apa ya Pak Dian? Ini saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu. Kalian Ibu bisa bantu saya. Kenapa? Ini Bu, saya kan punya masalah di kelas. Ini saya punya anak itu kalau mengerjakan tugas selalu tidak pernah selesai. Kalau diselesaikan tidak selesai, bahkan bisa sampai pulang malah. Padahal tugasnya tidak banyak Bu, tapi memang anak ini sudah makan diam, tidak mau banyak bicara, dikasih tugas juga nggak selesai. Saya punya permasalahan di kelas seperti itu kan, kasihan juga nanti kalau nggak berjalan. Jadi di sini intinya adalah si anak ini tidak pernah selesai ya dalam menyelesaikan. Iya betul Bu. Nah, sampai saat ini kira-kira apa sih yang Pak Dian sudah lakukan sebelumnya dengan kondisi anak ini? Saya sih awalnya lagi mencari dulu Bu apa permasalahannya. Saya tanya temannya waktu kelas sebelumnya itu seperti apa anaknya. Kemudian saya tanya-tanya dengan guru-guru yang lama juga kondisi di rumahnya itu seperti apa. Ya barangkali ada faktor dari luar selain faktor dari kelas dia sendiri. Nah, setelah itu melihat keadaan si
pikiran atau hal-hal yang terpikir di Fadian ini ingin melakukan hal seperti apa? Ya, saya sih inginnya anak itu nantinya itu ya Bu, nantinya itu ya minimal dia dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan ya Bu ya. Kalau masalah mungkin sifat pendiamnya jadi masalah, tetapi saya inginnya anak itu lebih terbuka apabila memang ada masalah atau memang punya kendala dalam belajarnya. Itu saya inginnya anak itu bisa mengungkapkan sendiri di depan gurunya atau misalnya di depan teman-temannya kalau memang membutuhkan bantuan. Jadi intinya kalian mau mengidentifikasi dulu nih, mau Iya, mengenal dulu betul. kenapa di keluarganya kenapa ada masalah seperti itu ya. Betul. Nah, kira-kira yang saya lihat tadi dalam kasus ini seperti itu, kira-kira kalau diberi level dari 1 sampai 10 kalian akan mendapatkan berapa? Untuk anak ya. Iya. Ya, kalau untuk anak kan memang nggak selesai mungkin levelnya kali 5 kali Bu. 5. Iya, karena memang kan nggak selesai tiap bulan. Iya. Tadi Padian sudah punya rencana ya, Iya, Padian. betul. Nah, kira-kira nanti setelah Padian melaksanakan rencana itu, kira-kira Padian akan memberikan level dari 1 sampai 10, kira-kira berapa yang didapat? Saya inginnya 8 sampai 10 kali. Ya, jadi Padian sudah memiliki pandangan nanti ini ya, pandangan hasilnya setelah apa yang ingin Bapak rencanakan itu berjalan. Nah, sekarang kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan atau merealisasikan rencana Bapak ini? Secepatnya Bu. Yang pertama mungkin kan saya kan dari awal sudah mendiagnosa dari gurunya dulu. Kemudian kan saya nanti mungkin akan memanggil orang tuanya dulu, seperti apa anaknya di rumah atau memang sering belajar seperti dia di rumahnya. Khawatirnya karena memang tidak ada yang mendampingi di rumah, dia hanya mengandalkan di sekolah, dan di sekolah juga mungkin karena malu bertanya, jadinya seperti itu, jadi nggak selesai-selesai. Kalau memang ada kemampuan yang bisa dikerjakan oleh dia. Di sini ternyata rencana Padian itu sudah bagus sekali ya, sudah direalisasikan. Terus Padian juga punya rencana-rencana apa ingin kerjasama dengan orang tua atau guru yang lain ya. Tadi Padian ingin berharap anak ini bisa berjalan seperti itu ya. Sekarang bagaimana perasaan Padian setelah Padian memiliki rencana tindakan? Perasaan saya malah ingin secepatnya merealisasikan rencana saya itu Bu. Kalau memang saya perlu bantuan teman-teman, saya insya Allah mungkin akan bertanya atau meminta bantuan bila perlu ya dengan bantuannya dengan guru yang lain atau atasan saya. Kalian di sini sudah punya rencana. Nah, ini kan berarti permasalahannya Padian sudah menyampaikan nih ke saya ya, terbuka. Sekarang bagaimana perasaan Padian sendiri ini setelah menyampaikan perasaannya tentang pesannya kepada saya? Agak sedikit plong Bu ya, karena sudah ada teman untuk berbagi permasalahan gitu. Padian semangat ya, saya mendukung programnya Padian, mudah-mudahan nantinya akan terrealisasi sesuai harapan Padian. Terima kasih Bu mau mendengarkan saya. Sama-sama Padian. Ya, dulu sudah selesai kajiannya. Sudah berjalan ini. Saya sangat senang sekali, sudah saya catat, sudah saya amati ya, ya. Lalu tahap pas observasi ini ada beberapa hal yang harus saya tanyakan dan saya pastikan ya, kemudian kita ngobrol lagi ya. Ya, silakan dijawab. Gini, untuk merefleksikan kegiatan kucing kita ini, yang pertama, bagaimana Bu Nunung menilai diri sendiri dulu ketika melakukan coaching ini? Di sini saya merasa sudah menerapkan tahapan-tahapan untuk melakukan coaching ya. Tadi ada menggunakan alat pusat ya, banyak tujuan, kemudian verifikasi, kemudian melakukan aksi, dan setelah itu kemudian kita melaksanakan komitmen yang belum dilaksanakan oleh sebagian. Lalu yang akan saya tanyakan, apa yang membuat Ibu bisa memiliki pemikiran demikian? Jadi di sini
mendengarkan si coach ini bercerita, dia merasakan apa ya, keleluasaan menyampaikan permasalahannya kepada saya sendiri sebagai coach ya, yang pada akhirnya dia menemukan sendiri solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, boleh saya menyampaikan apa yang saya catat? Bu Nunung? Silakan Bu Jenny. Begini ya Bu Nunung, dari kegiatan Bu Nunung dengan coacher, saya bisa meyakinkan bahwa Bu Nunung sudah mendengar aktif ya. Saya paham tadi coach bercerita, Bu Nunung sudah melakukan mendengar dan merespon dengan baik coachnya. Lalu Bu Nunung juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada saat tujuan, Bu Nunung menyampaikan tujuan dengan baik sehingga coach itu tadi merasa membuka pertanyaan, menceritakan dengan baik ya. Lalu pada saat identifikasi juga Bu Nunung sudah melakukan pertanyaan terbuka sehingga coach mengidentifikasikan masalahnya. Ya, dalam rencana aksi juga Bu Nunung sudah menanyakan keinginannya, menanyakan rencana aksi dan targetnya, serta Bu Nunung sudah menanyakan komitmen waktu, bahkan Bu Nunung juga sudah menanyakan perasaan coach tentang tindak lanjutnya, merefleksikan kegiatan coach ini dengan coach itu sudah sangat baik menurut saya Bu Nunung. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Nunung tentang pendapat yang sudah saya katakan demikian? Luar biasa ya Bu Jenny, sebagai observer saya itu sangat sangat jelas sekali dengan pemaparan apa yang disampaikannya, apa yang diamatinya, itu sangat membantu saya untuk meningkatkan coach berikutnya jika nantinya memang ada permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Iya, lalu kira-kira Bu Nunung, apa tindak lanjut dalam diskusi kita ini? Apa tindak lanjut yang akan Bu Nunung lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bu Nunung? Mungkin di sini saya juga akan lebih belajar lagi ya, bagaimana sih menggali pertanyaan yang berbobot yang lebih baik lagi, kemudian menggali agar si coach itu merasa lebih nyaman lagi dalam menyampaikan permasalahannya, kemudian yang nantinya pada akhirnya akan menemukan solusi yang terbaik untuk dirinya. Menurut Bu Nunung, dari penilaian dari nomor 1 sampai 10, kira-kira berapa nih penilaian Bu Nunung tentang kegiatan coaching kita? Alhamdulillah ya, kegiatan coaching kita ini sangat menarik dan sangat bagus juga, apalagi didampingi oleh observer yang luar biasa ya. Saya berikan nilai di sini alhamdulillah 9. Oh iya, cukup ya. Oke, terima kasih Bu Nunung untuk kegiatannya. Semoga Bu Nunung tetap semangat ya sebagai coach. Terima kasih. Demikian praktek coaching kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.